Halo semuanya, hari ini hari Minggu tanggal 9 April 2023 jam 6 pagi. Dan ini adalah catatan trading saya. Hari Jumat kemarin ada NFP dan terlepas dari hasilnya, apapun angkanya, ini ya NFP ya, buat saya nggak penting. Karena yang penting buat saya adalah reaksi market. Bagaimana market bereaksi terhadap support dan resisten setelah newsnya keluar. Jadi sekalipun angkanya merah buat dolar, tetapi kalau dolarnya menghasilkan struktur bullish, saya akan tetap beli, saya nggak akan jual. Jadi saya nggak terpengaruh dengan angka merah ataupun hijau dari news yang keluar. Saya mau bahas dulu dari video yang terakhir, dan video hari Minggu ini hanya membahas gold saja ya. Minggu ya. Pokoknya minggu kemarin, hari apa ya? Saya lupa. Ya pokoknya minggu kemarin, 5 hari yang lalu, itu videonya saya membuat sebuah triangle dan saya berasumsi harga akan breakout ke bawah. Kalau itu terjadi, saya akan sell. Seingat saya mengatakan itu ya. Walaupun di sini ada support kuat. Kira-kira supportnya di sini. Kira-kira di sini lah, saya udah lupa. Sekitar 19-14 berapa gitu. Tapi harusnya di sini. Nah, saya katakan juga bahwa kalau turun justru saya akan bingung karena di sini ada support kuat dan konsolidasi yang sebesar ini seharusnya tidak menghasilkan pergerakan yang sekecil ini. Jadi pergerakannya seharusnya besar. Tetapi di sini ada support. Jadi bagaimana dong? Ini apakah akan tembus atau dia akan berbalik ke atas? Nah, kemarin saya katakan di video yang minggu lalu, saya katakan seperti itu. Karena itu di video yang itu saya katakan bahwa akan lebih enak kalau marketnya tembus ke atas. Karena sesuai dengan teori, saat ada segitiga kemudian marketnya datang dari bawah, kemudian konsolidasi, maka ini adalah struktur continuation. Jadi lebih enak kalau melihat marketnya terus ke atas. Lalu minggu kemarin bagaimana? Saya minggu kemarin tetap ikut struktur. Jadi begitu ini breakout, saya mau cari retest dan saya mau sell. Rencana saya begitu. Tetapi kemudian di time frame 2 jam di sini muncul doji. Nah, setelah muncul doji, maka ini menurut saya sebuah kuncian. Kalau istilah saya itu kuncian. Jadi kayaknya nggak akan ada retest karena lebih enak sell di sini, stop lossnya di atas doji. Karena menurut saya doji itu kuncian. Kalau dia breakout ke atas bullish, dia breakout ke bawah bearish. Dan berhubung yang saya cari saat itu adalah bearish, saya pakai ini untuk acuan sell. Jadi saya pakai stop loss di sini dan saya pasang posisi jual. Tapi kemudian marketnya berbalik dan membentuk morning star di sini. Dan saya kena stop loss. Tapi justru bagus karena morning star indikasi kalau marketnya mau ke atas. Berarti kalau dia ke atas maka sesuai dengan teori yang tadi itu, teori yang continuation yang saya gambarkan tadi. Tetapi berarti ini bikin garisnya keliru, bikin garisnya harus disesuaikan seperti ini. Nah, karena dia ke atas maka cocok. Saya ambil time frame kecil untuk cari entry. Dan saya lupa entry-nya di mana. Entry-nya kira-kira ini. Ini ada double lagi, kemudian dia breakout, double bottom, breakout, ini entry. Seingat saya di sini saya entry-nya. Nah, dan garis atasnya juga harus disesuaikan. Ini kurang tepat. Karena kalau digambar seperti ini nggak enak. Ini garisnya harus disesuaikan seperti ini, dan ini masih bisa karena yang di sini juga masih sesuai.
ini masih, ini juga menahan. Oke, seperti ini ya. Cuman problemnya adalah saya kira ini akan naik tajam karena momentumnya saya pikir cukup kuat karena dia baru saja breakout, dia naik tajam. Memang seharusnya ada break, kemudian pullback ke support, baru dia naik. Harusnya kan seperti ini kalau dari teori ya. Kalau dia breakout, ada retest, kemudian dia naik. Harusnya seperti itu. Tetapi saya melihat ini juga sudah ada di time frame 1 jam. Oh bukan, time frame 15 menit. Nah, ini menurut saya juga ada kuncian. Ini yang saya sebut sebagai kuncian. Sudah ada ini. Ini kalau mau scale in bisa di sini. Jadi menurut saya juga nggak ada retest. Market kan nggak selalu retest. Bisa juga langsung terus ke atas atau langsung terus ke bawah setelah breakout sebuah formasi. Saya geser stop loss saya ke sini. Saya pikir ini akan cukup untuk menahan fluktuatif market. Tapi kemudian market berbalik dan stop loss saya kena. Walaupun profit, tetapi ini baru sedikit karena perjalanan saya jauh ke atas. Target saya di sini. Nah, di sini. Jadi ini masih setengah jalan. Oke, sekarang bagaimana? Kalau untuk hari Senin saya masih tetap bullish karena saya menilai struktur ini valid. Jadi segitiga ini valid. Kalau ini valid, seharusnya market nggak turun ke bawah. Seharusnya market nggak turun ke bawah. Dan kalaupun dia turun, seharusnya cuma sampai sini. Kalau dia sampai sini, ini adalah hal yang masih bisa diterima karena dia memang belum colek sih, dia belum colek support dan kemungkinan pergerakan yang ini untuk colek support kemudian dia naik lagi dari sini. Walaupun tentu saja saya bisa salah total. Tetapi kalau saya benar, maka area yang enak untuk entry buy adalah di area sini. Di mana tepatnya? Saya akan gambar Fibonacci. Saya akan tarik Fibonacci kira-kira seperti ini, plus minus ya. Ini kira-kira di sinilah ya. Area yang enak untuk entry adalah 0,5 dan 618. Jadi di sini, di area sini. Nah, saya akan buka dua posisi. Satu posisi di 0,5, stop lossnya 618, targetnya di sini 266.300-an, itu kira-kira 7R ya. Kalau saya benar, maka saya akan dapat 7R profit. Kemudian posisi yang kedua, saya akan pasang pending order di 61,8 di sini. 61,8, stop lossnya 78,6, targetnya di sana. Oke, kalau posisi kedua yang jalan, ini RR-nya turun sedikit. Ini RR-nya 6R dengan target yang sama ya. Tetapi ini kalau skenario kedua yang jalan, ini agak jelek sih sebenarnya, karena ini sudah masuk ke area triangle ini. Harusnya nggak masuk lagi. Nah, seperti ini ya. Kalaupun dia colek 618, seharusnya 618 seharusnya market nggak ada yang closing di bawah sini. Kalau ada candle yang closing di bawah sini 1 jam ataupun 2 jam, itu pertanda yang tidak bagus. Harusnya market kalaupun masuk ke sini, masuk sebagai spike, bukan sebagai candle yang closing. Jadi masih harus lihat dulu, dan kita juga masih harus hati-hati. Kalau kata guru saya, trader itu harus luas. Nah,
Kalau dilihat dari time frame daily, ini ada evening star. Jadi memang sangat beralasan kalau kemudian di hari Senin marketnya turun. Karena ini kan ada morning star. Ini saya hapus dulu deh. Yang tadi ya. Ini saya hapus dulu. Nah, morning star dia turun dulu. Itu bagus. Jadi ada penurunan sekitar 2.500 poin sebelum dia nyampe ke support dari triangle ini. Oke. Kemudian kalau ini saya garis, ini kayaknya enak di garis nih. Oke. Oke. Kalau ini saya bikin garis, saya jadi punya alasan ketiga untuk menempatkan pending order di 618. Karena di sini confluence pertemuan level garis trendline yang ini, garis trendline yang support ini, kemudian pertemuan dengan 618 dari Fibonacci. Ditambah dengan ada evening star di daily, jadi kemungkinan marketnya di hari Senin turun dulu. Oke, jadi saya rekap ya. Hari Senin menurut saya marketnya masih akan turun karena saya melihat ada evening star di daily. Jadi sangat beralasan kalau saya mengatakan marketnya akan turun dulu. Tetapi turun bukan berarti marketnya akan bearish dalam jangka panjang ataupun menengah. Dia akan turun sampai batas dari support triangle ini. Karena menurut saya triangle-nya valid, jadi bisa dijadikan acuan. Kemudian saya juga punya support trendline support, tepatnya trendline support yang saya gambar dari daily seperti ini. Trendline support ini perpotongannya di sini. Saya pindah ke 4H. Nah, seperti ini. Perpotongannya di sini. Ini perpotongan, saya tandain ya. Nah, ini perpotongan dari 618 Fibonacci, perpotongan dari garis supportnya triangle, dan perpotongan dari garis support yang saya bikin di time frame daily. Jadi saya punya 3 alasan untuk mengasumsikan bahwa marketnya akan jalan seperti ini. Sana. Kemana? Ke 2066 300. Oke. Apakah marketnya akan berjalan sesuai dengan yang saya harapkan? Saya nggak tahu. Nanti kita akan lihat sama-sama. Oke, sampai di sini dulu videonya. Silakan dibaca disclaimer-nya. Tidak ada jaminan apapun dari saya, dan saya bisa salah total. Karena itu Anda sendiri yang bertanggung jawab terhadap keputusan apapun yang Anda ambil setelah menonton video ini. Dan saya harus mengingatkan bahwa trading itu adalah bisnis yang sangat berisiko. Anda bisa kehilangan seluruh uang Anda. Jadi bekali diri Anda dengan pengetahuan yang cukup seputar dunia trading. Saya Bian Forex, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.